Elon Musk, nama yang membuat sebagian orang bertepuk tangan, dan sebagian lagi menggelengkan kepala. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar jenius visioner yang ingin menyelamatkan dunia, atau sekadar manipulator ulung yang bermain dengan dunia? Elon Musk lahir di Afrika Selatan tahun 1971. Banyak orang tahu dia sebagai pendiri Tesla, SpaceX, Neuralink, dan X, dulu Twitter. Tapi nggak semua tahu kalau Elon kecil adalah anak yang kesepian, dibully, dan tenggelam dalam dunia buku dan komputer sejak usia 10 tahun. Dari awal, hidupnya bukan tentang kekuatan otot, tapi tentang ide gila, dan keberanian mengeksekusinya. Bab 1, Visioner atau tukang jual mimpi. Musk selalu bicara soal masa depan. Mobil listrik, otak terhubung ke komputer, internet satelit global, perjalanan ke Mars. Kedengarannya seperti film sci-fi. Tapi dia berhasil membuat orang percaya. Bahkan miliaran dolar investor ikut mengalir. Tapi di balik itu, ada pertanyaan besar. Berapa banyak janji Musk yang benar-benar terwujud, dan berapa banyak yang hanya isapan jempol? Tesla menjanjikan self-driving penuh sejak 2016. Sampai hari ini, belum 100% jadi kenyataan. Mars, belum ada satupun manusia mendarat. Hyperloop, gagal diam-diam. Neuralink, baru pada tahap uji coba pada monyet dan satu manusia. Apakah ini tanda kegagalan, atau ini adalah proses panjang seorang visioner sejati? Bab 2, Musk si manipulator media. Satu hal yang tak bisa disangkal, Elon adalah master of attention. Setiap tweetnya bisa mengguncang pasar. Pernah suatu kali, dia hanya menulis, "Dogecoin is the people's crypto." Harga Dogecoin langsung melejit. Tapi, saat dia bercanda soal menjual Tesla saham, harga saham anjlok. Banyak orang rugi, tapi dia tetap kaya raya. Pertanyaannya, apakah ini strategi manipulatif, atau dia hanya bermain dengan dunia yang terlalu serius? Bab 3, Sisi gelap seorang jenius. Tak semua orang menyukai gaya kepemimpinan Musk. Karyawan Tesla menyebutnya terobsesi, keras kepala, bahkan toksik. Ia dikenal suka memecat staf lewat email tengah malam. Ia tak percaya pada libur atau jam kerja normal. Bahkan, ada yang bilang, bekerja di bawah Elon adalah seperti kerja di bawah tekanan alien yang tak kenal kata lelah. Tapi, bukankah begitu juga cara Steve Jobs dulu? Apakah memang dibutuhkan sifat gila untuk menciptakan dunia baru? Bab 4, Pahlawan atau bahaya untuk umat manusia. Musk ingin manusia menjadi multiplanetary species. Katanya, demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tapi, ada pertanyaan moral besar di balik ambisinya. Apakah layak membakar miliaran dolar untuk pergi ke Mars, sementara bumi sedang krisis? Apakah kita benar-benar butuh chip otak, atau itu adalah awal kehancuran privasi dan kemanusiaan? Kadang mimpi besar bisa menjadi malapetaka yang dibungkus dengan kata inovasi. Bab 5, Elon Musk dan sisi lain dunia teknologi. Jangan lupakan akuisisi Twitter, yang sekarang diubah menjadi X di sana. Musk bicara soal freedom of speech. Tapi banyak yang melihatnya sebagai tindakan brutal. PHK massal, kebijakan aneh, verifikasi yang dulu eksklusif, kini dijual bebas. Ia bilang ingin menjadikan X sebagai aplikasi, segala hal, seperti WeChat di China. Tapi banyak yang melihatnya sebagai cara Elon mengontrol aliran informasi. Jika kamu mengendalikan mobil, otak, luar angkasa, internet, dan platform media sosial, seberapa besar kuasa yang kamu miliki? Bab 6, Kenapa dunia sulit melepaskan Elon Musk? Meskipun kontroversial, satu hal pasti, Elon Musk tetap jadi pusat perhatian. Dia membuat orang bermimpi, marah, kagum, benci, dan berharap semuanya sekaligus. Dan di dunia algoritma seperti hari ini, perhatian adalah mata uang paling mahal. Elon tahu itu. Dia tak peduli disukai atau dibenci. Asal dibicarakan, mungkin itu rahasia suksesnya, dia tak pernah bermain aman. Epilog, lalu, siapa sebenarnya Elon Musk? Apakah dia jenius yang akan menyelamatkan umat manusia? Atau pebisnis cerdas yang menggunakan mimpi sebagai alat dominasi? Atau, mungkin dia hanyalah cermin dari masyarakat kita, yang haus akan perubahan, namun bingung harus percaya pada siapa? Satu hal yang pasti. Kita hidup di dunia di mana tokoh seperti Elon Musk bisa jadi dewa, atau iblis, tergantung dari sudut mana kamu menilainya. Dan selama dia masih bernapas,
dunia ini akan terus diguncang oleh ide-idenya, suka atau tidak suka. Jika kamu merasa video ini membuka perspektif baru, tekan like dan share. Karena siapa tahu, mungkin dunia sedang dikendalikan oleh orang yang tidak kamu duga. Akhir kata, Elon Musk bukan sekadar nama. Dia adalah fenomena, simbol harapan, atau peringatan. Dan mungkin, keduanya